Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Hadirin wal hadirat, hamba-hamba Allah, pelayan keimanan, hamba-hamba Allah, pelayan kemanusiaan, hamba-hamba Allah, pelayan kealaman. Pertama, kami ucapkan alhamdulillahirabbil alamin kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dua kalinya kami ucapkan alhamdulillahirabbil alamin kehadirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiga kalinya kami ucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Pada hari ini kita bisa melaksanakan peringatan ulang tahun baru Hijriah dan silaturahim di kota Mojokerto ini. Semoga Allah Ta'ala melimpahkan keridhaan kepada kita sekalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berhubung saat ini sudah jam 12, jadi di sini nanti saya hanya menyampaikan sedikit saja. Sedikit saja. Setelah itu selesai. Pertama, waktu undian diambil oleh Bapak Bupati di Bojonegoro. Jatuh di mana ulang tahun Hijriah yang akan datang. Setelah diumumkan jatuh di kota Mojokerto, rame. Di situ saya mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah sampai 10 kali. Bukan 2 kali, 10 kali. Mengapa saya sampaikan sampai 10 kali? Sebab kota
kota Mojokerto ini walaupun kota kecil, tetapi kota sumber. Sumbernya segala istimewa yang ada di Nusantara ini ada di Mojokerto. Tidak ada kota lain yang menandingi sumber keistimewaan di Mojokerto. Tidak ada. Cuma saja sampai detik ini belum ada yang mengungkap keistimewaan Mojokerto ini. Sampai sekarang ini belum ada yang mengungkap karena tertimbun oleh pengaruhnya penjajahan. Seandainya keistimewaan Mojokerto, Mojopahit ini terungkap, Masya Allah, kota-kota yang dikatakan kota istimewa Yogyakarta, daerah istimewa lainnya itu menjadi kecil. Begini hebatnya, walaupun sekarang kota kecil, tapi sumbernya hampir segala keistimewaan di Nusantara ini bersumber di Mojokerto. Sumbernya. Tapi belum terungkap. Sampai orang Mojokerto sendiri tidak mengungkap, mungkin tidak ngerti mungkin. Apalagi di luar Mojokerto. Contoh kecil saja, contoh kecil. Mengapa saya beli rumah di Kecamatan Trowulan, Desa Bejijo? Lama saya beli. Ada maksud di belakang itu. Saya lama beli rumah di Kecamatan Trowulan, Desa Bejijo, berdampingan dengan Candi Brau. Setelah saya beli, saya pergunakan musyawarah tokoh-tokoh lintas agama. Dari tokoh agama Islam, tokoh agama Kristen, tokoh agama Hindu, tokoh agama Buddha, tokoh agama Konghucu, semua bertemu di situ, mengadakan musyawarah. Lamanya pertemuan itu makan waktu 3 tahun. Pertemuannya 12 kali. Saya batasi 12 kali. Setelah selesai sepakat mendirikan sebuah organisasi
yang saya beri nama organisasi persaudaraan cinta tanah air Indonesia yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan. Pertemuan itu dari tahun 2006 sampai 2009. Setelah terjadi organisasi itu, kemudian pada tahun 2010 diadakan deklarasi bertempat juga di Trowulan di Pendopo Agung Mojopahit. Yang hadir kurang lebih pada waktu itu ada 10.000 hadirin. Kemudian pengurus pusatnya saya lantik di Surabaya di Balai Pemuda. Saya sampaikan pada waktu itu kepada pengurus-pengurus pusat, organisasi ini akan menjadi organisasi besar. Apa yang saya katakan itu ternyata baru usia 5 tahun organisasi itu sudah terbentuk cabang-cabangnya di 34 provinsi di seluruh Indonesia, termasuk di Irian. Baru 5 tahun. Kemudian usia 6 tahun mengadakan ulang tahun bertempat di Taman Mini Indonesia Indah. Tempat itu memang saya tunjuk. Padahal baru usianya 6 tahun. Di Taman Mini itu saya hadir. Saya sampaikan dalam sambutan saya, mengapa saya pilih Taman Mini Indonesia Indah. Harapan saya agar tidak menjadi mini terus, supaya menjadi Taman Raya Indonesia Indah. Itu harapan saya. Dan setelah menjadi Taman Raya Indonesia Indah, yang saya maksud supaya meningkat lagi menjadi Taman Raya Indonesia Indah perdamaian dunia. Karena di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea keempat, di situ disebutkan tujuan bangsa Indonesia mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia itu diantaranya untuk ikut menertibkan dunia dengan dasar
kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial. Dan pada waktu itu yang saya incer yaitu gedung Asia Afrika di Bandung yang pernah dijadikan pertemuan dua benua. Gedung Asia Afrika di Bandung. Memang gedung itu belum pernah ada organisasi swasta yang menggunakan. Memang sulit. Izinnya harus sampai pusat. Sebab itu gedung kenegaraan. Di situ dipasang bendera-bendera negara Asia Afrika. Tapi alhamdulillah organisasi yang jadi bejijong itu loh diizinkan menempati gedung Asia Afrika baru. Selain organisasi belum ada. Di situ mengadakan seminar internasional. Bukan seminar nasional, seminar internasional. Judulnya itu kembali ke jati diri bangsa, merajut Nusantara untuk perdamaian dunia. Bagaimana hebatnya. Sedang saya juga datang ke sana. Narasumbernya ada 6. Yang hadir dalam gedung itu kurang lebih sekitar 500. Seminar kok yang hadir 500 orang. Di antaranya yang datang itu Forum Kasultanan seluruh Nusantara. Kan hebat itu. Ya karena dari Mojopahit. Nah, itu contoh kecil keistimewaan Mojokerto ini. Jadi jangan lupa Mojokerto Asia Afrika. Dari bejijong itu kecil tempat. Oleh sebab itu sebaiknya warga Sitika ini ya kapan-kapan lah cek niru bejijong. Rusumbere. Itulah hebatnya. Kalau kita berbicara negara Indonesia, ingat ya, negara Indonesia. Negara Indonesia itu negara yang wilayahnya meliputi 17.504 pulau. Itu negara Indonesia. Dan negara Indonesia itu yang mempunyai wilayah meliputi kepulauan Nusantara mulai tahun 400 Masehi sampai sekarang ini hanya ada 3. Satu, negara Kedatuan Sriwijaya. Ibu kotanya di
Palembang. Itu negara Indonesia. 2. Negara Indonesia yang kedua, Mojopahit. Ibu kotanya di Trowulan atau Mojokerto ini. Negara Indonesia yang ketiga, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdiri pada tahun 1945. Ibu kotanya di Jakarta. Jadi pertama negara kedatuan, 2 negara keprabuan, Mojopahit, dan yang ketiga negara kesatuan. Jadi kedatuan, keprabuan, kesatuan, itulah negara Indonesia. Jadi kalau kita berbicara mengenai negara Indonesia, Mojokerto ini tempat dahulu ibu kota negara Indonesia yang kedua. Begitu istimewanya. Nomor 2. Kalau kita berbicara mengenai bendera negara Indonesia sang merah putih, di antara sumbernya juga dari Mojokerto. Baca sendiri dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 45 bab 15 pasal 35 bunyinya, bendera negara Indonesia ialah sang merah putih. Bukan bendera negara Republik, bendera negara Indonesia ialah sang merah putih. Karena di dalam buku 6.000 tahun sang merah putih, temboknya Keraton Mojopahit dulu merah, lantainya putih. Nah itu melambangkan bendera merah putih. Kalau kita berbicara lambang negara Kesatuan Republik Indonesia, Garuda Pancasila, sumbernya ada di Mojokerto. Baca sendiri dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 45, baca sendiri di situ. Di situ disebutkan bab 15 pasal 26A. Di situ disebutkan lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Bhinneka Tunggal Ika itu diambil dari buku Sutasoma. Buku Sutasoma itu karangannya Pujangga Mojopahit Empu Tantular. Juga sumbernya dari Mojokerto. Kalau kita berbicara sumpah yang bersifat nasional, itu terjadi 3 kali. Pertama, Sumpah
Amukti Palapa tahun 1331. Itu sumpah pertama. Ya di Mojokerto sini. Berselang 597 tahun, Sumpah Nasional kedua, Sumpah Pemuda. Berselang 17 tahun dari Sumpah Pemuda, Sumpah Nasional yang ketiga, yaitu Sumpah Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Di batang tubuh Undang-Undang Dasar 45 bab 9, bab 3 pasal 9 bunyinya, demi Allah saya bersumpah akan menunaikan kewajiban sebagai Presiden Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Jadi 3 sumbernya pun dari Mojokerto. Dan siapa sumber pertama itu? Seorang pemuda namanya Ghaza Madah. Ghaza pejuang, Madah terpuji. Pemuda Ghaza Madah. Orang-orang nyebut Gajah Modo. Duduk Gajah Muda. Gajah Modo. Ghaza Madah. Madah artinya itu panjang. Seorang pejuang. Dia dikatakan hidup sumpahnya dengan enak-enak, dengan amukti, sebelum seluruh kepala Indonesia ini menjadi satu di bawah satu negara. Kemudian sumpahnya diperjuangkan 40 tahun, terjadi. Berhasil. Sumbernya juga dari Mojokerto. Kalau kita berbicara memori kolektif dunia, sumbernya ada di Mojokerto. Di Mojokerto ada seorang bujangga. Zaman Raja Hayam Wuruk. Nulis dokumen negara. Yang dokumen itu dinamakan buku Negara Kartagama. Nah, buku itu sekarang sudah resmi diakui oleh UNESCO. UNESCO untuk menjadi ingatan kolektif dunia. Di situ diketahui batas-batas wilayah Mojopahit. Sudah resmi diakui. Sidangnya di Australia. Sidangnya di Australia. Pada tahun 2008 resmi diakui oleh UNESCO. Juga jadi daerah Mojopahit dibagi menjadi 8 wilayah dalam buku Negara Kartagama itu. Wilayah 1 Jawa, Madura, Pulau Kangean. Wilayah 1. Wilayah kedua Mojopahit seluruh Sumatera.
Wilayah ketiga seluruh Kalimantan sampai Brunei. Wilayah keempat seluruh Malaysia, Singapura, Patani, Thailand. Itu wilayah keempat. Wilayah kelima sampai Nusa Tenggara sampai Timur-Timur. Wilayah keenam seluruh Maluku. Wilayah yang kedelapan seluruh Irian. Irian Barat, Irian Timur, Irian Tengah. Jadi luas zaman Mojopahit daripada sekarang ini. Waktu kesempatan tahun 2005, saya musafir keimanan dan kemanusiaan ke luar negeri ke 14 negara. Di antaranya saya ke Thailand. Di sana saya mengetahui besarnya, megahnya tempat-tempat beribadah, pagoda-pagoda di Thailand. Saya tanya kepada orang sana, mulai kapan bangun semegah ini? Jawabnya, mulai dapat restu dari Mojopahit. Itu orang sana yang saya tanya. Saya kaget. Loh, mengapa kok dapat restu dari Mojopahit? Jawabnya, dulu sini daerah Mojopahit. Ini pengakuan orang sana sendiri, ya Pak. Jadi UNESCO itu menyelidiki buku negara kertagama itu tidak sembarangan diselidiki. Ini apa betul, apa dongeng, apa kenyataan, diselidiki. Setelah diselidiki terus baru mengadakan rapat di Australia, kemudian diakui buku negara kertagama ini sebagai memori dunia internasional. Jadi sumbernya dari Mojokerto juga. Kalau kita berbicara masalah toleransi umat beragama, yang paling mendahulu di sini juga dari Mojokerto. Bagaimana toleransinya Sang Brawijaya? Keponakannya diberi tempat di Ngampel, dipersilakan mendirikan pesantren di Ngampel, yaitu Sunan Ngampel. Begitu pula kakaknya Sunan Ngampel diberi oleh Brawijaya, diberi kedudukan penguasa di Gresik, yaitu namanya Maulana Ali Murtado. Raden Santri ditambah diberi Pendito Wunut. Pertama yang penguasa itu yang memberi kedudukan Sunan, yang memberi kedudukan Brawijaya dari masyarakat. Dan saudara perempuannya jenenge Zainab diberi tempat di Bawean. Itu juga. Begitu pula kalau kita berbicara negara, kerajaan Muslim pertama di Tanajo, itu pun penerusnya dari Mojopahit. Putranya Sang Prabu Brawijaya terakhir itu Muhammad Hasan atau Raden Patah dijadikan bupati di Demak. Adiknya Hasan jenenge Husain dijadikan bupati Terung di Sudarjo. Dan Brawijaya itu
Pripian dengan Jumadil Kubro. Jadi semuanya itu bersumber dari modal. Kalau kita berbicara masalah Siddiqiyah, Thariqah Siddiqiyah, siapa yang masuk pertama ke Indonesia dari Irbil, dari Baghdad? 9 orang. Di antaranya tokoh Siddiqiyah yang ada dakwah ke jantung kerajaan Majapahit, Syekh Jumadil Kubro. Sekarang makomnya jadi besar. Itu tokoh Siddiqiyah pertama yang masuk. Jadi kalau diungkap masalah banyak keistimewaan Mojokerto. Oleh sebab itu alhamdulillah, makanya waktu diumumkan peringatan ulang tahun Hijriah, waktu diumumkan di Sidoarjo, jatuh di Mojopahit, saya membaca alhamdulillah berulang-ulang kali. Dan tadi saya dengarkan setelah undian jatuh di Medan, wah cocok gitu. Palingnya Medan Perjuangan, seperti perjuangan di Gajah Mada. Bagaimana perjuangannya Gajah Mada yang hebatnya di Mojopahit ini sampai akhir hayatnya. Duh, setelah Medan, setelah Mojopahit, lho kok Medan nerusno perjuangan di Gajah Mada rupanya. Hebat. Tadi saya lagi alhamdulillah. Saya syukur. Saya ingat-ingat dari Bejijong, munggah kok terus. Jadi saya beli di Bejijong ini memang sejak dulu ada rencana. Karena saya pandang Mojokerto ini sumbernya keistimewaan. Ya mudah-mudahan Jamiah Kausaran Putri di Mojokerto itu istimewa. Cuma tadinya setelah jatuh Mojokerto agak minder. Apa mampu? Ya mesti mampu Didorong oleh bapak-bapak semangat, alhamdulillah wujud sekarang ini. Jadi alhamdulillah. Jadi apa saja kalau mempunyai perjuangan besar, dimulai dari Mojokerto ini sumbernya keistimewaan, insya Allah akan menjadi istimewa, betul-betul istimewa. Itulah yang perlu saya sampaikan. Jadi tadinya akan saya menyampaikan banyak, termasuk masalah jalan jalur sutra. Ya, kalau masalah jalan jalur sutra, Mojopahit lah yang pernah jadi jalan sutra. Apalagi masalah Mongol, berapa ratus negara dilibas oleh Mongol, dilibas oleh Kublai Khan. Tapi Kublai Khan akan melibas Mojopahit tidak berhasil, bahkan yang dikirim di sini dilibas sendiri di sini. Itu hebatnya Mojokerto ini. Jadi ini sumber keistimewaan
Mojokerto itu banyak. Sayangnya sampai sekarang belum terungkap. Belum terungkap. Pada tahun 615 Masehi, Rasul bersabda kepada sahabat-sahabat, "Lau kharajtum ila ardil khabasyati kana biha malikun la yuzlamu indau ahadun wa ya ardus sidqin hatta ja'alallahu lakum farohan fima antum fihi." Itu sabda Rasul tahun 615 Masehi. Setelah Rasul diangkat menjadi nabi dapat 5 tahun, masih belum hijrah ke Madinah. Dawuh itu disebutkan dalam kitab tarikh Nabi yang terkuno. Usianya kitab itu namanya kitab Sirah Ibnu Hisham. Sekarang sudah diterjemahkan bahasa Indonesia. 4 jilid. Usianya sudah 1271 tahun kitab itu. Rasul melihat umat Islam di Mekah kena musibah. Tidak ada kemerdekaan beragama. Tidak ada kemerdekaan beribadah. Umat Islam bisa. Waktu itu belum sampai 300 orang. Tidak ada kemerdekaan ekonomi. Ditindas para sahabat. Ada yang dicungkil matanya oleh orang-orang kafir Quraisy. Ada yang kakinya sebelah kanan, sebelah kiri ditarik unta ke kanan kiri sampai sigar badannya. Ada yang jantungnya ditusuk oleh tumbak sampai wafat. Macam-macam. Karena itu sehingga Rasul sendiri tidak mampu untuk mencegahnya, termasuk pamannya Abu Thalib. Kemudian dawuh kepada para sahabat, "Lau kharajtum, jika kamu keluar, lau kharajtum, jika kamu keluar dari Mekah ila ardil Habasyati, kepada bumi Ethiopia, sekarang namanya Ethiopia, kalau dahulu namanya Habasyah, sekarang Ethiopia, ila ardil Habasyati, karena dia di sana ada malikun raja layudlamu, yang tidak pernah zalim, indau ahadun, kepada siapapun, raja adil, namanya Raja Najasyi. Waya ardu sitikin, dan itu tanah yang sidik.
hatta ja'alallahu lakum farakan, sehingga kamu di sana itu nanti kamu gembira, merdeka beribadah, merdeka beragama, merdeka bergaul dengan masyarakat sana. Berangkat dengan diam-diam malam, berangkat mencari suaka agama ke negeri Ethiopia melalui pelabuhan Suwaiba, melintasi Laut Merah, berangkat gitu. Pada waktu itu negeri Ethiopia negara Kristen Ortodok, sehingga di sana Rasul sekabatnya itu dilindungi, maka di situ disebut Malikan, tidak disebut namanya raja, Malikan, kedudukan raja. Jadi itu nanti yang melindungi negara. Jadi pertama yang melindungi para sahabat Nabi itu negara Kristen Ortodok, sehingga aman di sana. Itu tahun 615. Setelah berselang 10 tahun atau 15 tahun baru Rasul hijrah ke Madinah. Hijrah Rasul ke Madinah itu tahun 623. Hitung sendiri berselang berapa. Jadi hijrah pertama, hijrahnya para sahabat dari Mekah ke Ethiopia. Hijrah kedua, hijrahnya Rasul dari Mekah ke Madinah. Setelah dengar Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah, sebagian kembali ke Mekah dari Ethiopia, sebagian menetap, sebagian melanjutkan ke Tiongkok dakwah. Dakwah ke Tiongkok yang jelas jika itu melalui selat Indonesia. Sedang Rasul dawuh balighu anni walau ayat, sampaikan dari saya walaupun satu ayat. Utlubul ilma walau bisin, cari ilmu meskipun di negeri Cina. Nah, jadi sebagian menetap, sebagian kembali, sebagian melanjutkan ke negeri Cina di kota Xi'an melalui selat-selat Indonesia, terutama Selat Malaka. Jadi menyampaikan di pelabuhan-pelabuhan itu sampai ke Tiongkok. Dilihat dari situ, dari tahunnya 615 Islam sudah masuk ke Ethiopia. Kemudian masuk ke Indonesia. Jadi yang betul masuknya Islam ke Indonesia itu dilihat dari hadis itu. Abad 7, bukan abad 13 seperti pendapatnya Senur Hargrunyi itu. Itu penjajah, pelintiran saja. Dan itu hadis itu menerangkan toleransi umat beragama itu pertama agama Kristen Ortodok. Sehingga tokoh-tokoh kafir Quraisy setelah tahu umat Islam itu aman di Ethiopia, mengutus ke sana membawa emas, membawa macam-macam untuk nyogok Raja Ashama. Ditolak karo raja-raja itu.
Ini dalam perlindungan negara. Harus bawa pulang emas itu. Saya tidak butuh emas. Saya menjadi orang yang terhormat karena ditunjuk banyak negara, tapi yang ditunjuk untuk melindungi umat manusia adalah negara Ethiopia. Ini kehormatan kamu. Jadi yang melindungi negara. Setelah saya membaca hadis itu, saya ingat undang-undang dasar kita itu bab 11 pasal 29 ayat nomor 2 bunyinya, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya. Pas dengan hadis itu. Pas dengan apa yang dikerjakan oleh Raja Ethiopia. Itu hikmahnya. Dan Rasul juga menyebut waya ardu sitikin. Ethiopia itu bumi tanah air yang sidik. Mengapa? Di samping nyebut rajanya, masalah negara, nyebut tanahnya. Karena di Ethiopia itu ada danau yang namanya danau tanah. Luasnya kira-kira 5 kilometer danau itu. Dari danau tanah itu jadi sumbernya Sungai Nil Biru. Kemudian ada lagi danau namanya Danau Victoria yang meliputi Kenya, Uganda, Tanzania. Luasnya 323 km, hampir sama dengan Jawa Timur. Danau Victoria menimbulkan Sungai Nil Putih. Danau tanah di Ethiopia menimbulkan Sungai Nil Biru. Dua Sungai Nil ini, Nil Putih, Nil Biru ketemu menjadi satu di ibu kota Sudan namanya Khartoum. Kemudian membentuk Nil panjang. Panjangnya 6.650 km. Hampir panjang Pulau Jawa ping 7. Nil itu bermuara ke Laut Mediterania, sehingga melintasi Nil panjang itu melintasi 9 negara, menjadi kesuburannya yang dilalui itu 9 negara. Masya Allah, kalau Afrika tidak ada Sungai Nil panjang, Masya Allah, semuanya bagaimana itu? Kan hanya padang pasir dan makanya Rasul dawuh ardi sitikin. Memang dawuh Rasul itu singkat tapi mengandung hikmah yang berlapis-lapis. Ini dalam kitab Sirah Ibnu Hisham sudah diterjemahkan bahasa Indonesia. Jadi toleransi umat beragama yang melindungi suaka agama pertama itu negeri Ethiopia Kristen Ortodok. Setelah Nabi Muhammad sudah hijrah ke Madinah, begitu pula Nabi Muhammad melindungi agama-agama yang ada di Madinah. Orang-orang agama lain bukan Islam dinamakan orang zimmi. Zimmi artinya
orang dalam perlindungan negara. Sehingga Nabi Muhammad sampai bersabda, "Sopo sing mungsi zimmi berarti mungsi saya." Begitu Nabi Muhammad. Jaminannya dirinya Nabi Muhammad sendiri. Karena ingat para sahabat dilindungi di negeri Ethiopia. Jadi kalau kita itu, negara kita ini jadi negara yang melindungi segala agama yang hidup di Indonesia, itu sudah pas dengan ajaran Islam. Negara kita pas sudah. Jadi Pancasila itu persis pas. Itulah hebatnya Indonesia ini. Oleh sebab itu wajib kita cinta tanah air Indonesia, cinta bangsa Indonesia, cinta kemerdekaan Indonesia, cinta negara kesatuan Republik Indonesia, supaya negara kita aman, makmur, selamat dari bencana, baik pun dari luar maupun dari dalam. Semoga Allah Ta'ala meridhai kepada kita sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'matahu wa ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li azimi sultanik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.